Salam ngopi-ngopi, ngobrol pintar penuh inspirasi. Halo teman-teman, ngopi-ngopi kembali lagi dengan kita di sini. Jadi beberapa waktu ada seorang kawan mengirimi saya esai begitu kan, meminta saya untuk membedah tentang satu kalimat atau kata ya, atau penggalan kata yang bacaannya itu adalah amor fati. Di dalam esai itu diambil dari bahasa Latin begitu, yang kalau diartikan secara kasar adalah mencintai takdir begitu kan. Banyak sekali tulisan yang mengantarkan kalimat itu. Saya membacanya, saya sempat kepikiran begitu karena itu sangat mendalam, pesan itu sangat mendalam. Amor fati ini saya juga beberapa kali waktu saya kuliah, banyak sekali orang-orang yang suka baca filsafat begitu seringkali melontarkan istilah ini di UKM atau referensi-referensi seperti kalau tidak salah di Filosofi Teras atau di bukunya Mark Manson begitu. Banyak sekali disebutkan betapa pentingnya pemahaman tentang amor fati ini. Amor fati itu sendiri menurut esai yang saya baca itu dicetuskan pertama kali oleh Nietzsche ya, seorang filosof juga, yang semakin membuat saya ragu apa yang seberapa penting pesan ini, sehingga teman saya mengirimkan esai untuk saya buka ini. Ternyata ini memang sangat berdampak sekali teman-teman, terlebih ini sangat relate dengan kondisi saat ini begitu, dimana kita tahu sendiri terlalu banyak hal yang menarik kita, mendorong kita maju ke depan, mundur ke belakang dan lain sebagainya, yang membuat kita dalam keseharian itu tidak benar-benar hadir ya, atau bahasanya itu mindfulness begitu. Mungkin ini relate karena beberapa waktu yang lalu, beberapa bulan yang lalu, bahkan di Indonesia itu ada banyak sekali kabar orang bunuh diri, pembunuhan dan lain sebagainya, orang depresi dan lain sebagainya. Barangkali itu adalah hal-hal yang sangat relevan untuk kita kaitkan dengan amor fati yang dimaksud teman saya ini. Sederhananya seperti ini teman-teman. Jadi seringkali kita itu terbelenggu oleh masa lalu kita ya, tertekan oleh masa lalu kita, mungkin kesalahan-kesalahan atau kelalaian-kelalaian kita di masa lalu itu menarik kita terus, sehingga kita tidak boleh kemana-mana seakan-akan. Harus selalu memperhatikan masa lalu kita yang penuh kesalahan, kecerobohan dan lain sebagainya. Di samping itu, kita juga sebagai manusia biasa di tengah hingar-bingar ya, terutama teman-teman kita yang di kota mungkin melihat teman-temannya sudah punya ini, orang sekitarnya sudah punya itu, bercerita apa saja yang sudah didapat. Itu membuat kita depresi begitu kan, membuat kita meragukan diri kita sendiri, kita bisa nggak sih untuk bisa seperti orang-orang yang sekarang ini. Misalkan bisa punya rumahkah kita, bisakah kita beli sepeda, bisakah kita beli mobil, bisakah kita menikah. Banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran tentang masa depan yang membuat kita itu benar-benar terbelenggu begitu. Sehingga keberadaan kita pada saat ini itu benar-benar tidak berarti sama sekali. Karena tadi kita terlalu ditarik dengan sangat kuat oleh masa lalu, dan kita juga direnggut begitu oleh kekhawatiran masa depan. Nah, itu mengingatkan saya juga pada buku yang pernah saya baca dulu, yang berjudul Man's Search for Meaning begitu, tulisannya Viktor Frankl. Jadi Viktor Frankl mewawancarai korban-korban Nazi ya, korban-korban kamp konsentrasi yang masih hidup setelah Jerman menyerah. Dia mewawancarai korban-korban itu, dan banyak sekali orang yang menjadi korban tapi berhasil bertahan itu mengatakan bahwa dia menganggap itu adalah hal yang memang harus dia lalui begitu. Jadi malah dari kejadian-kejadian buruk itu tidak membuat dia depresi, tapi malah optimis pada masa depan begitu, bahwa kalau mereka bisa melalui hari terburuk itu, mereka akan bertahan begitu, mereka akan sukses di masa depan begitu. Bahwa di kejadian kamp konsentrasi itu teman-teman, 1 jam hidup adalah 1 jam yang berharga. Itu yang sangat ngena ya kata-kata di dalam buku itu. 1 jam kehidupan adalah 1 jam yang berharga, karena di kamp konsentrasi
mereka para tahanan tuh tidak pernah tahu begitu akan sampai kapan mereka hidup. Ini sudah bukan soal gagal, sukses, punya hutang atau bisa beli rumah, sudah bukan soal kayak gitu, apalagi bisa beli HP iPhone misalkan. Kekhawatiran orang di kamp konsentrasi itu adalah ya tentang nyawa. Terus kalau dia pun bisa hidup 1 jam lagi, barangkali kakaknya akan mati 1 jam lagi, barangkali ibunya yang juga menjadi korban kamp konsentrasi, sehingga begitu berkecamuk kondisi pada saat itu. Tapi yang membuat mereka, sekali lagi, banyak dari para korban itu yang berhasil bertahan itu adalah bagaimana mereka memaknai suatu kondisi. Nah, ini sangat relevan dengan Amor Fati ini yang mencintai takdir. Mencintai takdir, saya berpikir bahwa ini bukan semerta-merta kita tidak melakukan apa-apa karena menganggap takdir adalah pemberian yang sudah paket komplit begitu. Ya udah, hari ini sudah dikasih misalkan mulai dari alam sebelum kelahiran begitu kan. Tidak semutlak itu. Mencintai takdir dalam artian bahwa kita sadar begitu bahwa apa yang kita alami sekarang, apa yang menerpa kita, atau bahkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu itu adalah bagian tidak terpisahkan daripada kehidupan. Bahwa bukan hanya kita saja yang punya masalah begitu, bahwa bukan hanya kita saja yang pengen masa depan kita cerah, bukan, semua orang pengen. Artinya itu adalah suatu yang wajar untuk kita jadikan kesadaran bahwa ya memang semua orang nggak gitu kayaknya begitu, sehingga memberikan kita mampu ya mereduksi kekhawatiran kita atau tekanan akan kesalahan masa lalu itu. Karena apa teman-teman? Kalau kita terlalu tertekan terhadap masa lalu atau khawatir terhadap masa depan, maka sebenarnya kita kehilangan momentum loh, secara tidak sadar bahwa kita kehilangan diri kita saat ini. Lalu bagaimana kalau kita kehilangan diri kita saat ini? Maksudnya gimana itu? Ya kita menjadi orang yang depresi, orang yang tidak produktif, orang yang emosional. Kita tidak menjadi pribadi kita yang murni begitu. Kita tidak menjadi kita yang normal, yang enak begitu, yang positif. Enggak. Jadi kita sebenarnya hanya kita di sini saja, secara waktu harfiah aja kita di sini. Sebenarnya kita tidak pernah di sini gitu kan. Kita selalu ada di masa lalu, atau sehingga membuat kita itu begitu depresi, habis energi, tidak produktif dan lain sebagainya. Maka Amor Fati ini dimaksudkan untuk kita yang sedang mengalami itu. Saya tahu misalkan teman-teman mungkin beberapa ada yang terlilit hutang misalkan, atau ada yang mungkin begitu iri begitu kepada teman-temannya yang mungkin teman kampus dan lain-lainnya sudah punya sekian banyak hal misalkan. Mungkin ada hal yang memberikan kita bias psikologi ya, memberikan kita bias psikologi yang sebenarnya itu bukan bias yang bagus teman-teman. Itu malah sebenarnya bisa kita maknai sebagai beban. Bayangkan teman-teman dengan clear saja mungkin bisa melakukan 10 hal bagus. Dengan kondisi yang tidak clear ini, yang burem bahasanya, kalau ibarat air itu yang keruh begitu, itu membuat produktivitas kita bisa hanya 1%, biasanya 2%, tidak lagi menjadi optimal. Nah, Amor Fati ini dimaksudkan adalah bagaimana kita harus mencintai nasib, menyadari bahwa ya sudah terjadi begitu, apa yang sudah terjadi atau yang sedang terjadi kepada kita itu hal-hal yang sudah menjadi bagian daripada hal yang harus kita lewati begitu. Malah kita harus bersyukur bahwa itu kita sudah lewati dan kita masih hidup. Ada yang bilang itu hal baik, hal buruk yang sudah terjadi ke kita, jika itu tidak membuat kita mati sekarang, itu hanya akan membuat kita lebih kuat di masa depan. Menyadari hal-hal itu membuat kita bisa lebih mindfulness, bisa lebih hadir di present ini, bahwa satu-satunya hal yang kita miliki adalah kita saat ini. Begitu. Kemarin itu sudah berlalu, besok belum tentu juga kita merasainya. Sehingga satu-satunya hal yang kita miliki adalah kita saat ini. Dengan menyadari itu, kita bisa menjadi lebih mereduksi stres, lebih bisa mereduksi kekhawatiran, sehingga kita bisa lebih murni, lebih normal, lebih bisa melakukan apa yang terbaik yang bisa kita lakukan saat ini. Banyak orang-orang karena masa lalu itu sampai kabur-kabur, sampai ngeblokir, sampai apa dan lain sebagainya, karena tertekan dengan psikologi itu membuat kita malah semakin terpuruk. Sebenarnya pesan ini, Amor Fati ini bukan hanya selesai di situ, tapi bagaimana kita juga diajarkan
kita optimis saja kepada masa depan. Kita boleh punya harapan yang tinggi kepada masa depan, tapi kita tidak harus sampai pada kekhawatiran yang terlalu. Cara terbaik untuk menyikapi masa depan adalah dengan optimis, teman-teman. Teman-teman kira misalkan orang yang sekarang dianggap sukses itu 5 tahun lalu ada orang yang tidak terbebani begitu. Belum tentu juga. Barangkali mereka mengalami hal yang persis sama seperti teman-teman sekarang ya. Saya nonton konten kreator di Instagram tentang keuangan. Saya melihat betapa kayanya beliau sekarang, betapa sejahteranya beliau sekarang, dan beliau bercerita bahwa 8 tahun yang lalu beliau itu punya hutang 24 juta dan sangat terbebani begitu. Artinya beliau masih nol banget, belum punya pendapatan apa-apa, itu pun beliau harus berhutang itu untuk kebutuhan hidup begitu, bukan untuk hal lain. Dan sekarang sudah menjadi orang yang mungkin punya ratusan juta, miliaran. Itu bukan hal yang tidak mungkin sejauh teman-teman bisa bersikap amor fati ini, sejauh teman-teman bisa tetap optimis begitu bahwa kita sama aja. Yang sekarang sudah lulus S1, S2, S3, yang sekarang sudah jadi politisi, kemungkinan gagalnya, kemungkinan berhasilnya sama persis dengan kita. Tergantung bagaimana kita membawa diri kita, tergantung bagaimana kita menyikapi kondisi kita. Sehingga itu mungkin juga menjadi menarik untuk teman-teman yang nonton ngopi-ngopi ini. Untuk mereka yang sedang mengalami kondisi-kondisi ini, ingat yang namanya amor fati. Teman-teman bisa membaca itu di beberapa buku filsafat atau pengembangan diri, atau bahkan di artikel-artikel ya. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Thank you.